Miris ya, saya agak prihatin dan sangat miris melihat tata cara pengelolaan pemerintah di zaman Pak Jokowi. Saya bicara ini terkait dengan terbitnya sertifikat hak guna bangun dan sertifikat hak milik di permukaan laut yang dipagari oleh orang-orang yang sampai saat ini tidak jelas siapa yang memagari, tetapi pemiliknya sudah jelas siapa-siapa dan pagarnya telah dibongkar oleh pemerintah. TNI Angkatan Laut bekerja sama dengan Bakamla, KKP, dan masyarakat telah melakukan pembongkaran terhadap pagar yang menghalangi akses bibir pantai, akses nelayan untuk melaut. Dan sertifikat atas tanah atas laut tersebut juga telah dicabut oleh Menteri ATR BPN Nusron Wahid dengan alasan bahwa cacat material dan cacat formil. Maka sertifikat tersebut dicabut. Yang mengagetkan bagi saya, semua pejabat pada era ketika sertifikat ini terbit tidak ada mengaku tahu. Semua mengaku tidak tahu. Semua cuci tangan. Hadi Cahyanto, Menteri ATR BPN yang pada saat itu wakilnya Raja Julian Tony juga mengaku tidak tahu. Bahkan setelah AHY pun juga mengaku tidak tahu. Dan pejabat-pejabat semua mengaku tidak tahu. Menteri Kelautan tidak tahu kalau lautnya di coupling dan disertifikatkan. ATR BPN tidak tahu. Siapa yang tahu? Tidak ada yang tahu, semua cuci tangan. Dan ini bagi saya adalah sebuah fakta bahwa betapa memprihatinkannya negara dikelola pada era Jokowi. Sungguh sangat mengagetkan bagi kita. Kok bisa sertifikat seluas itu timbul dan di permukaan laut tetapi tidak ada yang tahu? Bukankah hal ini telah menyimpang dari aturan, menyimpang dari hukum, menyimpang dari ketentuan? Dan mengapa penyimpangan itu terbiarkan begitu saja? Bahkan sampai ada pagar yang dibangun dengan jumlah biaya yang tidak kecil, semua juga mengaku tidak tahu. Bagaimana kita akan melindungi negara ini dari ancaman pihak luar, melindungi kedaulatan negara kita dari gangguan pihak luar ketika di depan mata kita sendiri, Tangerang itu bukan daerah terpencil, bukan daerah pinggiran, bukan daerah tersembunyi. Tangerang itu daerah yang terbuka dan menjadi sebuah kota yang sudah maju, dekat dengan pemerintah pusat. Tapi kita tidak tahu ada aktivitas yang ilegal di sana terjadi. Kita tidak mengetahui ada sesuatu yang terjadi di laut sana. Semua pejabat diam menyatakan tidak tahu. Apa yang terjadi sesungguhnya dengan negara kita? Sebegitu rendahnyakah martabat para pejabat negara kita? Saya harus menyatakan ini. Karena dugaan saya, ini hanya bisa terjadi ketika pejabat kita melakukan kolusi dengan pengusaha dan oligarki. Kalau itu tidak terjadi, saya pikir tidak mungkin pejabat kita tidak tahu. Kita punya instrumen yang sangat kuat di negara ini. Hampir semua institusi ini punya intelijen. Kejaksaan punya, polisi punya, kita punya bin, tentara punya. Tidak mungkin tidak tahu. Jadi ada apa dengan negara kita? Saya prihatin dan saya berharap bahwa peristiwa-peristiwa seperti ini tidak lagi terjadi ke depan. Negara harus tegak kepalanya di hadapan oligarki. Pejabat harus tegak kepalanya di hadapan siapapun, pengusaha, pemilik uang, pemilik kapital, siapapun. Pejabat negara tidak boleh tunduk di hadapan mereka. Karena yang dipertaruhkan adalah nasib bangsa, nasib negara, dan nasib rakyat yang menjadi bagian dari negara itu. Terbentuknya negara karena ada rakyat. Kenapa rakyat yang harus dipertaruhkan hanya untuk kepentingan keserakahan usaha sekelompok orang kecil? Saya berharap tindakan yang telah dilakukan Pak Prabowo Subianto tidak akan berhenti di sini. Bahwa banyak tempat mungkin mengalami hal sama. Dan oligarki-oligarki ini harus diberikan pelajaran kehidupan. Bahwa keserakahan mereka tidak boleh dilanjutkan. Kita punya bangsa yang harus berdiri di atas segalanya. Kita punya bangsa yang harus tegak kepalanya di hadapan siapapun. Jangan sampai negara kita dijadikan hanya menjadi sebuah objek untuk digarap, dihabisi, diambil hartanya untuk memperkaya segelintir sekelompok saja. Dan rakyat dijadikan menjadi budak untuk memperkaya mereka. Bila ini terus terjadi, tidak mustahil maka benturan yang terjadi justru adalah nanti antar rakyat
di tengah-tengah kita. Karena masih banyak rakyat kita ini karena kemiskinan siap menjadi londo ireng, menjadi penjilat, menjadi pengkhianat bagi bangsanya. Dibayar untuk menutupi kebenaran, supaya kejahatan menjadi sebuah kebenaran. Dan sekarang proyek buzzer menjadi proyek menggiurkan bagi banyak orang. Ini yang harus kita cegah. Dan saya berharap Pak Prabowo Subianto memberikan perhatian serius terhadap ini. Karena sekarang negara kita disesatkan oleh buzzer-buzzer yang tidak tahu diri, buzzer-buzzer yang tidak bermoral, demi uang mereka menutupi kebenaran dengan dusta dan kebohongan. Salam dari saya, Ferdinand Huta Hayan.